Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Muhajir, NIM B1B122092, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum. Dosen pengampu Pak Alfaberiansyah, SIP MIP. Mata kuliah Pemerintahan Nasional. Dan saya akan menjelaskan mengenai Mahkamah Agung. Yang pertama adalah pengertian Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia, disingkat MARI atau MA, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung menyatakan badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah Mahkamah Agung. Sejarah Mahkamah Agung dimulai pada masa kolonial Belanda atas Indonesia. Selain memengaruhi roda pemerintahan, juga sangat besar pengaruhnya terhadap peradilan di Indonesia, baik sejak masa kolonial Belanda, Herman Willem Daniel tahun 1907, kemudian oleh Inggris Thomas Stamford Raffles tahun 1811, Letnan Jenderal, dan masa kembalinya pemerintahan Hindia Belanda tahun 1816 sampai 1842. Pada masa kolonial Belanda, merupakan pengadilan tertinggi yang berkedudukan di Jakarta, Batavia, dengan wilayah hukum meliputi seluruh Hindia Belanda pada waktu itu. Hongroservoort beranggotakan seorang ketua, 2 orang anggota, seorang pokro jenderal, 2 orang advokat jenderal, dan seorang punitera yang dibantu oleh seorang panitera muda atau lebih. Jika perlu, gubernur jenderal dapat menambah susunan Hongroservoort dengan seseorang wakil serta seorang atau lebih anggota. Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno melantik atau mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Kusuma Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang pertama, hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung melalui surat keputusan KMA-043-SK-8-1999 tentang penetapan hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus tahun 1945, juga merupakan tanggal disahkannya Undang-Undang 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan Kabinet Presidentil. Mahkamah Agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan antara tahun 1946 sampai dengan 1950 Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai dari masa ke masa dari Mahkamah Agung. Yang pertama ada era Orde Lama. Di masa ini, Orde Lama kekuasaan kehakiman diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, disahkan pada tanggal 30 Oktober tahun 1964. Terdiri dari 6 bab dan 31 pasal.
Undang-undang ini sendiri masih bersifat umum dan abstrak, sehingga kehadiran peraturan penjelasan yang lebih konkret, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, akan segera menyusul kehadirannya. Selanjutnya ada Orde Baru, masa Orde Baru. Orde Baru lahir atas prakarsa kelas menengah dan kelompok-kelompok pro perubahan baik yang terdapat dalam birokrasi dan militer maupun yang terdapat dalam masyarakat. Kedudukan para hakim yang secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah pengawasan dan pengendalian Kementerian Kehakiman, sedangkan secara judicial berada di bawah Mahkamah Agung, mempunyai implikasi siapa atau badan mana yang harus dilayani pada hakim, serta kepada siapa atau badan mana yang mereka harus bertanggung jawab. Nah, setelah dari era Orde Baru ada era reformasi. Pada era reformasi, perubahan undang-undang telah merubah tatanan struktur dan pola ketatanegaraan di Indonesia. 3 poros kekuasaan yang dipertegas setelah perubahan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif, menjadi sasaran perubahan yang cukup mendasar. Perubahan itu mencakup struktur kelembagaan dan juga kewenangan pada lembaga pelaku kekuasaan kehakiman. Nah, selanjutnya kita memasuki tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung. Tugas Mahkamah Agung yang pertama adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Selanjutnya, memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Selanjutnya, memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pasal 20 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Selanjutnya, meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dan semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Selanjutnya, memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Selanjutnya, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
Selanjutnya, memberi pertimbangan hukum atas permohonan gerasi dan rehabilitasi. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Selanjutnya, melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Selanjutnya, yang terakhir, melakukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim. Pasal 32 AA UU Nomor 3 Tahun 2009 mengawasi pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Nah, setelah kita mengetahui tugas dan juga wewenang dari Mahkamah Agung, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu pengisian hakim. Dalam rangka pengisian jabatan panitera pengganti kamar pidana dan Perdata pada Kepemitraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepemitraan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepemitraan Mahkamah Agung dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 349/SK/MA/SK/7/2022 tentang pedoman pelaksanaan pengisian jabatan dan seleksi panitera. Nah, pada peradilan umum yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan dan melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini ada syarat-syarat untuk menjadi pengisian hakim. Persyaratan administrasinya yang pertama adalah dia termasuk dari warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, berpengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai hakim. Yang selanjutnya, memiliki pangkat minimal 3/D. Yang kelima, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Yang selanjutnya, sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya, maksimal berusia 45 tahun pada saat pendaftaran. Selanjutnya, mendapat rekomendasi dari ketua pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding terkait. Selanjutnya, mendapat rekomendasi dari atasan langsung bagi hakim yudisial yang berada di lingkungan Mahkamah Agung. Selanjutnya, menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Selanjutnya, mengisi SPT dalam 2 tahun terakhir. Yang terakhir, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan surat keterangan dan Kepala Badan Pengawasan.
Baiklah, selanjutnya kita memasuki mengenai pemberhentian Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu mempunyai dua cara untuk memberhentikan anggotanya, itu dengan pemberhentian dengan secara hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pemberhentian tersebut. Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, menimbang bahwa hakim agung dan hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mereka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan selanjutnya bahwa sehubung dengan kedudukannya sebagai tersebut pada huruf A, syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian hakim agung dan hakim perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Selanjutnya bahwa sebagai pelaksana pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Pasal 24, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Pasal 24, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Pasal 23 Undang Nomor 7 Tahun 1989 perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian secara hak hakim agung dan yang dikenakan pemberhentian. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara tahun 1970 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 2951. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 3316. Menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak hakim agung dan hakim yang dikenakan pemberhentian. Pasal 1. Hakim agung adalah ketua wakil, ketua muda dan hakim anggota pada Mahkamah Agung. Pimpinan Mahkamah Agung adalah ketua wakil, ketua dan ketua muda Mahkamah Agung. 3. Hakim adalah ketua, wakil ketua dan hakim pada pengadilan dan lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama. 4. Majelis Kehormatan Mahkamah Agung dan Majelis Kehormatan Hakim adalah majelis yang memeriksa dan menerima pengajuan pembelaan dan hakim agung dan hakim serta memberikan pertimbangan kepada pendapat dan saran atas pembelaan dan dari diri tersebut, pembelaan diri tersebut. Pemberhentian dengan hormat ada beberapa faktor Mahkamah Agung bisa diberhentikan secara hormat. Yang pertama,
Hakim agung dan hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena permintaan sendiri secara tertulis. Selanjutnya, sakit jasmani atau rohani terus-menerus berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan. Selanjutnya, telah mencapai batas usia pensiun. Selanjutnya, ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, meninggal dunia. Nah, pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diusulkan kepada Presiden oleh pimpinan Mahkamah Agung bagi Hakim Agung, Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung bagi Hakim, batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf C. Ketua Wakil, Ketua Muda, dan Hakim Agung adalah 65 tahun. Ketua Wakil Ketua dan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Pengadilan Tinggi Agama adalah 63 tahun. Ketua Wakil Ketua dan Hukum Pengadilan Negara Pengadilan Tata Usaha. Selanjutnya, pemberhentian dengan tidak hormat. Dengan pemberhentian tidak hormat, diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan. Selanjutnya, melakukan perbuatan tercela, terus-menerus melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, melanggar sumpah atau janji jabatan, melanggar larangan perangkapan jabatan hakim agung atau hakim. Pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf A diusulkan kepada Presiden setelah hakim agung dan hakim tersebut dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, yang terakhir di sini ada gambaran dari bagaimana struktur organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di sini sudah terpapar jelas gambarnya. Begitulah gambaran dari struktur organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.